Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Efraim Desobeten Peters, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antara materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Selamat mendengarkan. Pada tugas koneksi antara materi modul 1.2 ini, kami sebagai calon guru penggerak ditantang untuk melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Nah, pada kesempatan koneksi antara materi ini, kami calon guru penggerak diajak kembali untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Adapun refleksi dari 4P yaitu yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan. Ini adalah susunan dari refleksi 4P. Kita bahas mulai dari yang pertama dari refleksi 4P yaitu pertama, peristiwa. Apa yang saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2, momen penting dan mencerahkan dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yang sudah saya pelajari bahwa murid itu bukan kertas kosong. Lalu yang kedua, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam modul ini saya juga belajar tentang asas trikon dalam pendidikan. Lalu saya dicerahkan juga dengan implementasi budi pekerti dan sosiokultur pada murid disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Lalu momen penting dan mencerahkan yang berikutnya adalah tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah membawa murid atau anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu di modul 1.1 ini saya juga belajar tentang trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutvuri Handayani. Pada modul 1.2, momen penting dan mencerahkan yang saya dapatkan dijelaskan tentang cara kerja otak manusia dan sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Lalu dijelaskan juga tentang perumpamaan otak 3-in-1 manusia. Bagaimana bahwa otak manusia itu terdiri dari otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Lalu dijelaskan juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia secara kebutuhan genetisnya, dan juga dipelajari tahap tumbuh kembang anak secara viraga virama menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam modul 1.2 ini saya juga dicerahkan tentang manusia merdeka. Manusia merdeka itu memiliki berdaya dalam memilih, dan manusia merdeka itu termotivasi dari dalam untuk melakukan perubahan. Di momen penting modul 1.2 ini juga dijelaskan tentang nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Guru penggerak itu diharapkan untuk memimpin dan mengolah perubahan. Sebagai pemimpin perubahan, guru penggerak diharapkan mulai berlatih dan mengadopsi kebiasaan atau berpikir secara sistematis sebagai pendekatannya yang holistik yang berfokus pada bagian-bagian penyusun sebuah ekosistem pendidikan itu saling terkait, dan bagian-bagian tersebut dari waktu ke waktu bekerja secara simultan dalam konteks lain atau sistem lain yang lebih besar. Nah, nilai dari guru penggerak ini ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Pada modul 1.2 ini juga dipelajari tentang peran guru penggerak. Nah, di mana di masa mendatang guru penggerak dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Kepemimpinan seorang guru tentunya akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan atau kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, peran guru penggerak ini juga ada 5. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, harus mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Lalu, apakah kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pelajari? Yang pertama adalah kaitan antara berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada murid untuk tumbuh kembang murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, ada kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Yang kedua adalah kaitan antara sistem Among dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik, karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Sebagai guru, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran sehingga potensi murid dapat dikembangkan secara maksimal. Pembentukan kepemimpinan murid ini, guru harus berupaya mendorong murid-murid untuk mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka sendiri. Ketiga, kaitan antara materi 1.1 dan 1.2. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan peran guru penggerak. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara berbunyi Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan, Imadia Mangun Karso, di tengah membangun kemauan, yang terakhir Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau pengaruh. Hal ini sangat terkait dengan peran guru penggerak. Seorang guru harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik, membangun ekosistem pembelajaran yang inovatif, serta menjadi motivator bagi murid dan rekan sejawatnya. Yang berikut, kaitan antara pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak, dan berkaitan dengan nilai guru penggerak yaitu inovatif. Guru penggerak harus selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Guru penggerak itu bisa berinovasi dengan memanfaatkan lingkungan untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alamnya. Lalu yang kelima saya temukan adalah tentang konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Nah, guru penggerak harus berupaya agar aktivitas belajar untuk mencapai standar profil pelajar Pancasila. Yang keenam, kaitan antara agen perubahan dan peran guru penggerak. Guru penggerak itu harus menjadi agen perubahan dengan mengimplementasikan peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Refleksi yang berikutnya adalah tentang perasaan. Jadi, di sini saat momen atau peristiwa terjadi, saya itu bagaikan pelatih sirkus. Mengapa demikian? Selama ini proses pembelajaran yang saya laksanakan tidak berpihak pada murid. Saya beranggapan bahwa murid itu hanya sebagai objek
atau benda yang harus menuruti keinginan orang yang memegang dan memainkan benda itu. Saya itu beranggapan bahwa murid harus menuruti semua apa yang saya katakan dan pembelajaran harus sesuai dengan apa yang saya mau, seperti pelatih sirkus ini lakukan kepada hewan-hewan sirkus yang melakukan segala perintahnya. Nah, saat momen itu terjadi juga, saya itu merasa bagaikan guru yang gagal. Mengapa demikian? Karena selama ini saya belum berusaha untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu saya merasa menjadi guru yang gagal karena belum menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Refleksi 4P yang ketiga adalah pembelajaran. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya itu beranggapan bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu belum berpihak pada murid dan belum sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu pembelajaran yang saya lakukan hanya mengutamakan hasil akademis saja dan bersifat kompetitif antara murid. Lalu saya juga menganggap bahwa refleksi setelah pembelajaran itu tidak penting. Yang keempat, saya beranggapan bahwa guru itu satu-satunya sebagai sumber belajar murid atau teacher center. Dan yang kelima, murid harus tunduk dengan perintah guru dan saya jarang sekali melakukan kolaborasi pembelajaran di kelas. Nah, sesudah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, ada perubahan pemikiran dan saya akan lakukan pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun murid, memiliki budi pekerti sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang kedua, saya sebagai guru penggerak harus mampu membangun kolaboratif dan menjadi coach bagi guru lain. Selain itu, harus konsisten melakukan refleksi untuk selalu memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengimplementasikan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, inovatif. Guru sebagai fasilitator dan bukan sumber belajar satu-satunya. Yang keempat, pembelajaran harus berpusat pada murid sesuai dengan gaya belajar, minat dan bakat murid, mampu membentuk murid yang sesuai dengan profil Pancasila. Dan yang terakhir, guru penggerak harus sebagai agen perubahan pendidikan dan mampu berkolaborasi dengan semua pemangku pendidikan, siap menghadapi segala perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Refleksi 4P yang berikutnya adalah penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan. Nah, pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, yaitu pertama, mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengimplementasikan nilai guru penggerak. Yang kedua, aktif secara mandiri mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi diri. Yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, wali murid dan komunitas praktisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, melakukan inovasi pembelajaran dan membangun pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lalu rencana penerapan ke depan yang kelima, yaitu saya harus selalu konsisten melakukan refleksi pembelajaran untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas saya. Demikian tadi hasil dari refleksi saya untuk koneksi antara materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Semoga ini bisa menjadikan motivasi, informasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak.